Yang pertama adalah memetakan potensi pribadi kita. Di bidang apakah kiranya kita memiliki strength, dan pada hal-hal apakah kiranya kita memiliki weakness. Pada itu ya, secara internal kita harus kemudian melihat pada diri kita, jujur mengakui kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian potensi yang kita miliki ini harus diasah. Ya, kita harus menemukan formula untuk mendidik dan menggembleng pribadi kita supaya potensi-potensinya menjadi optimal. Kita punya kecenderungan suka seni, maka ya bagaimana kemudian jiwa seni yang ada dalam diri kita, bakat seni yang ada dalam diri kita ini terbuka ke arah karya. Ya, bagaimana kita belajar dasar-dasar yang diperlukan, ilmu dan teorinya. Kemudian kita terhubung dengan orang-orang yang ahli di bidangnya misalnya. Kemudian kita belajar dari para maestro-maestronya. Kemudian kita menuju ke arah praktek lapangan yang terus-menerus, yang disebut sebagai deliberate practice ya. Latihan yang penuh dengan kegigihan dan selalu mengambil pelajaran dari setiap tahapan. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi petakan dulu potensi kita, kembangkan berbagai potensi yang ada diri kita seoptimal mungkin, sebisa kita ya. Perkenalkan diri kita kepada dunia untuk terhubung dengan orang-orang yang juga memiliki bidang yang sama, minat yang sama, concern yang sama, tentu dengan tadi kesamaan tujuan, goals besar. Bahwa yang namanya bakat, yang namanya potensi itu hanya alat. Dia hanya passion kita. Sementara selain passion, kita harus punya mission, dan dari situlah kita akan bergerak. Jadi lihatlah misalnya passion Imam Abu Hanifah adalah berdagang, tetapi misinya adalah untuk kemudian menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala kepada khalayak umum supaya mereka dalam berdagang, dalam bekerja, dalam beraktivitas sehari-hari itu didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau berdagang tetap berjalan sambil dalam sela-sela berdagang itu dia berdiskusi dengan murid-muridnya, membincangkan berbagai dalil, ya, merumuskan metode-metode untuk mengambil kesimpulan hukum, istinbatil ahkam, kemudian menarik ijtihad atas berbagai persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat, ya. Ini yang dilakukan Imam Abu Hanifah. Ya, passionnya Imam Malik adalah panggung. Bagaimana kemudian beliau pernah bercita-cita menjadi seorang pelantun syair ya pada zamannya, tetapi kemudian misi beliau adalah membawakan ilmu hadis menjadi dasar bagi masyarakat dalam mengamalkan Islam. Maka kemudian beliau dikenal dengan seorang imam yang memiliki penampilan yang agung, menghormati ilmu sedemikian rupa, dan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Passion Imam Asy-Syafi'i adalah juga menjadi seorang penyair pada zamannya, tapi kemudian menjadi seorang ahli sastra pada zamannya. Tapi kemudian misinya juga adalah mencerdaskan umat akan Al-Quran dan Sunnah. Maka kemudian beliau menyusun risalah-risalah yang sangat sederhana tetapi bermakna mendalam, dengan bahasa yang sangat mudah difahami tetapi mengandung kandungan yang sangat padat ya dari Al-Quran dan Sunnah, dengan kitab Ar-Risalah, kitab Al-Um. Orang seperti Imam Ahmad bin Hanbal pun demikian. Jadi ya kita harus mengenali passion kita bidangnya apa, tapi ikat dengan mission kita, apa yang menjadi misi besar kita untuk, dalam tanda kutip, menyelamatkan dunia ya. Karena Naruto sudah meninggal, maka Anda semua yang harus melanjutkan kerja-kerjanya Naruto. Terima kasih.